Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPB IJJ Palembang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Yaitu tugasnya adalah kita melakukan praktikum konfigurasi not overload dan praktikum melakukan konfigurasi VPN site to site. Untuk kedua tugas ini sebenarnya sudah ada panduannya yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, ini panduan melakukan konfigurasi NAT overload. Di sini saya sudah membuat topologi jaringannya, kemudian memberikan IP-IP-nya seperti yang ditentukan di panduan, yaitu router 1 dengan port F0 per 0 itu kita berikan alamat IP 30.1, kemudian selanjutnya port Ethernet 1 kita kasih 10.1, dan seperti yang ada pada gambar semua sudah saya isi. Di topologi ini terdapat dua buah router, yaitu router 1 dan router 2, kemudian terdapat 3 switch, dan juga terdapat 4 jaringan kalau saya tidak salah. 1, 2, 3, 4, ya benar, 4 jaringan, 4 jaringan yang berbeda. Yaitu di sini di router 1 pada port, kita buka terlebih dahulu, port Ethernet 0 per 0 kita beri jaringan 30.1, kemudian pada port Ethernet 0 per 1 kita kasih jaringan 10.1, kemudian pada serial 0 kita beri jaringan 50.1. Untuk jaringan Ethernet 0 per 0 ini nanti masuknya akan ke switch 2, yaitu PC 0 dan PC 1. Di kedua PC ini nanti network ID-nya adalah 30.0, nah 35 dan 36. PC 0 adalah 35, PC 1 adalah 36. Kemudian untuk switch di kelompok jaringan berikutnya ada di switch 1. Di sini terhubung ke router dengan port Ethernet 0 per 1. Biasa saya menyebutnya Ethernet 2 sebenarnya. Di sini pada PC 2, 3, dan 4 kita sesuaikan dengan IP yang ada pada router Ethernet 2, yaitu alamat IP networknya adalah 10.0, mana ini di PC 2 kita beri IP 10.5, begitu juga 3 dan 4. Jadi selanjutnya 10.6, 10.7. Kemudian di sini terdapat dua buah server. Dua buah server ini adalah FTP server dan web server. Untuk web server, IP-nya adalah 20.1. 20. Bentar, saya cek terlebih dahulu. Gateway-nya maksudnya 20.1. Untuk IP-nya ini dia 20.5. Kemudian untuk di FTP server IP-nya adalah 20.6. Oke. Pada topologi jaringan ini semua sudah bisa semua jaringan sudah bisa mengakses ke web server maupun FTP server. Kita ambil contoh yaitu dari PC 0 ke web server. Oke, di sini sukses.
dari PC1 ke web server, oke sukses juga. Kemudian dari PC0 ke FTP, oke sukses. Dari PC1 ke FTP, sukses juga. Ini dari jaringan dengan network ID 30.0, sukses terhubung ke jaringan 20.0 yang digunakan sebagai IP network ID untuk web server dan IP server. Kemudian untuk dari jaringan dengan network ID 20.0 kita akan melakukan pengujian. Oke, sukses ke web server, kemudian ke FTP server, sukses juga. Ke PC 3 dan 4 itu tentu saja akan sukses karena kita menggunakan network ID yang sama. Mempersingkat, tidak akan saya lakukan pengujian. Untuk menghubungkan semua ini, semua jaringan ini, kita diperlukan melakukan routing. Untuk routingnya yaitu seperti berikut. Ini bisa teman-teman lihat. Dari router 1 kita melakukan routing ke router 2. Kemudian sebaliknya dari router 2 kita melakukan routing ke router 1. Oke. Ini berfungsi agar semua jaringan, semua network yang ada di sini bisa saling terhubung. Namun untuk tugasnya adalah kita tadi diperintahkan untuk membuat konfigurasi NAT overload. Jadi konfigurasi NAT overload ini ya sebenarnya untuk melakukan dalam bahasa simpelnya adalah ketika nanti salah satu contoh lah, kita ambil contoh PC0 dan mengakses web server, oh yang akan terbaca bukan IP dari PC0 namun IP dari router ini yang sudah kita set. Namun ketika tidak di set untuk NAT overloadnya, dia akan terbaca menjadi IP perangkat tersebut. Sebagai contohnya adalah, bentar, kita diperintahkan untuk membuat contoh terlebih dahulu di tahap awal. Melakukan penyetingan pada alamat IP-nya dan memastikan semua komputer terhubung, perangkat terhubung. Kita diperintahkan untuk mencoba web server dari PC0 dan melakukan verifikasi netstat di PC server. Untuk langkahnya seperti berikut. Kita buka web server, kita buka netstat, kita buka command prompt-nya di web server. Kemudian dari PC0 kita akan coba buka juga. Dari sini kita untuk mengakses web browsernya yaitu dari web browser. Kita rapikan agar bisa dapat gampang untuk terlihat. Oke, di sini saya akan mencoba. Kita coba terlebih dahulu, ketika belum ada yang akses, di sini tidak akan terdeteksi alamat IP-nya. Oke, di sini tidak ada alamat IP yang mengakses, yang artinya web server belum ada yang aksesnya. Kemudian ketika kita coba mengakses web server dari PC0 dengan alamat IP tadi 30.5, nanti hasilnya akan seperti berikut. Oke, di sini sudah berhasil dan di sini kita akan melakukan netstat. Oke, di sini sudah terlihat lokal IP yang diaksesnya adalah 20.5, alamat IP yang aksesnya adalah 30.5. Ini adalah contoh ketika kita belum melakukan net, konfigurasi net overload. Untuk melakukan konfigurasi net overload, kita memerlukan, bentar, kita akan melakukan setting di router 1, kemudian CLI. Untuk konfignya tadi sudah saya buat terlebih dahulu agar mempercepat. Oke, di sini kita akan membuat konfigurasi. Oke,
Oh, kita coba terlebih dahulu karena di sini diperintahkan untuk alamat network 10.0 ya. Kan? Kita akan mencoba contoh di PC 4. Kita akan coba mengakses web server di PC 0 dengan network 30 titik network ID 30.0 tadi sudah kita coba dan berhasil terlihat. Kemudian di sini kita akan mencoba terlebih dahulu. Oke, ini kita coba cek terlebih dahulu. Oke, belum ada yang mengakses. Kemudian di sini kita akan mencoba mengakses di login dan ini kita lakukan start. Oke, di sini sudah terlihat IP asli dari perangkat yang mengakses web server adalah 10.7 sesuai dengan IP yang kita buat di sini di PC 4 tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengujian untuk FTP. Kita cek apakah sudah ada yang melakukan mengakses FTP-nya. Belum ada yang mengakses. Kita coba dari sini. Confirm. Putih 192 198 26. Oke, di sini sudah berhasil. Kita lanjut. Oke, FTP juga sudah berhasil. Di sini juga kita bisa melihat IP asli perangkat yang mengakses. Selanjutnya yaitu tadi melakukan konfigurasi pada router 1. Konfigurasi net overload di router 1 dengan konfigurasinya yaitu sudah ada pada panduan. Itu adalah sebagai berikut ini. Untuk konfigurasinya sudah kita buat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian. Kita uji terlebih dahulu dari Oke, bisa teman-teman lihat di sini yang mengakses web server terlihat alamat IP-nya yaitu masih alamat IP asli, alamat IP dari PC 0 yaitu 92.168.30.5. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba di FTP server, hasilnya sama.
Hmm, nah, lihat di sini. Oke, di sini juga masih terlihat IP asli dari IPVC 0. Kemudian kita akan mencoba dari IP apa dari komputer 3 untuk mengakses FTP, apakah bisa. FTP. Ya teman-teman, ketika kita mengakses menggunakan PC 0 yang IP network ID-nya yaitu 30.0, di sana masih terbaca lengkap IP address dari perangkat asalnya itu perangkat PC 0. Namun ketika kita mencoba menggunakan PC 2 yang ada di dalam network ID 10.0 yang sudah kita setting tadi, sudah kita konfigurasi, dia di sini tidak terbaca IP aslinya, namun yang terbaca adalah IP dari routernya, yang mana pada kasus ini tadi ini kita sudah berhasil melakukan eh, tugas nomor satu, yaitu melakukan konfigurasi NAT overload. Dan ya, NAT overload yaitu dengan panduannya di sini kita diperintahkan mengakses web server dan FTP server. Dengan itu berarti sudah sukses. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu membuat melakukan konfigurasi VPN. Teman-teman, pada kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas nomor 2, yaitu membuat VPN site to site. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, untuk presensinya sudah aktif. Kemudian kita akan melakukan konfigurasinya.
Oke, teman-teman, untuk tugas nomor 2 sepertinya berhasil karena dari hasil pengujian ping dan verifikasi pun sama. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.